Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu wa la rasula ba'dahu. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أن نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته. وقال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Ma'asyiral muslimin, dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada tahun ini, pada tahun 1441 Hijriah, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karunia yang begitu besar, yaitu nikmat bisa memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan maghfirah Allah, bulan yang penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjunan alam, suri tauladan kita, contoh dari segala contoh, idola dari segala idola, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah nanti. Dan semoga kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang senantiasa taat dan mengikuti sunnah yang digariskan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jemaah Ramadan dimanapun Anda berada, telah kami bacakan tadi Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 yang pasti sudah mafhum, masyhur, dikenal oleh kita semua dan bahkan kita hafalkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam ayat ini terdapat dalil akan kewajiban siam, kewajiban saum bagi kita semua. Saum yang dilaksanakan pada bulan Ramadan. Ramadan dari kata Ramadha yang berarti panas yang sangat membahana, panas yang sangat panas. Dalam maksud artian di dalamnya adalah bukan hanya panas secara cuaca, akan tetapi panas di sini maksudnya adalah Ramadan. Allah menggugurkan segala bentuk dosa kita dengan datangnya Ramadan. Dengan datangnya Ramadan, Allah mengharapkan kita untuk menggugurkan dosa-dosa kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki datangnya Ramadan sebagai bentuk kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Orang ketika sudah mencintai, maka segalanya akan diberi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang senantiasa mencintai kita selama kita mencintai bulan Ramadan. Selama kita mencintai bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam. Allah diwajibkan kepada kalian, wahai orang-orang yang beriman. Siapa saja orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman mengaku adanya malaikat, mengaku adanya Rasul-Rasul Allah, mengaku akan adanya kitab-kitab Allah, mengaku adanya Rasul-Rasul Allah, mengaku adanya qadar dan qadar dari Allah serta yaumil akhir, maka orang-orang tersebut dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa.
Berpuasa, para ulama mengatakan berpuasa dari fajar sampai adzan maghrib. Dari fajar sampai adzan maghrib. Dari fajar, bukan imsak, ya. Dari fajar sampai adzan maghrib, adzan subuh sampai adzan maghrib. Adapun nanti sahabat-sahabat kita yang puasanya di negara yang memiliki beberapa musim, maka dia tetap mengikuti. Selama masih ada fajar dan maghrib, maka dia mengikuti waktu yang ada di negara tersebut. Akan tetapi jika di negara tersebut hanya ada siang, hanya ada malam, maka mengikuti negara terdekat. Masyarakat muslimin dimanapun Anda berada, Allah subhanahu wa ta'ala mengajibkan kepada orang-orang yang beriman siapa saja mereka untuk berpuasa dari terbit fajar azan subuh sampai azan maghrib, waktu subuh sampai waktu maghrib. Kama kutiba 'alal ladzina ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Jadi syariat-syariat puasa ini tidak hanya diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi juga diwajibkan untuk orang-orang terdahulu. Yang termasyhur adalah puasanya Nabi Daud. Selang satu hari. Maka ketentuan puasa yang diwajibkan kepada Nabi Allah Muhammad dan kaumnya adalah puasa pada bulan Ramadan selama 1 bulan penuh. Selama 1 bulan penuh. Apabila telah datang Ramadan, maka berpuasalah. Dan apabila telah habis, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Apabila kalian menyaksikan bulan Ramadan, bisa menyaksikannya dengan ru'yat atau dengan lebih modern ta'akkuli, maka dengan menggunakan hisab. Maka berpuasalah. Lalu wa aftiru li ru'yatihi, dan apabila telah datang bulan baru, maka berbukalah. Artinya ketika datang bulan Syawal, maka segera Idul Fitri. Ketika kita datang bulan Ramadan, maka diwajibkan untuk kita untuk puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana puasa itu diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita. La'allakum tattaqun. Inilah ghal kita. Inilah tujuan adanya Ramadan, tujuan adanya puasa dan ibadah-ibadah yang lain. Amaliah-amaliah yang kita lakukan pada bulan Ramadan apa? Mesti ada tujuannya. La'allakum tattaqun. Agar kita menjadi orang-orang yang takwa, agar kita menjadi orang-orang yang takwa. Takwa dalam artian apa? Sering diulang-ulang kita dalam khutbah Jumat, imtisalu awamirillahi wajtinabu nawahih. Jadi takwa itu menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang dilarang. Itu adalah takwa. Jadi orang-orang bertakwa itu senantiasa menjaga diri, senantiasa bertanya, ini halal, ini haram, ini halalkah, ini haramkah, ini bolehkah, ini tidakkah dalam agama. Suatu ketika sahabat Umar radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang masyhur dengan gelar Al-Faruq, ia salah orang yang senantiasa konsisten membedakan, konsisten dalam memegang yang hak, merang yang batil. Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, salah seorang qari yang paling merdu bacaan Qur'annya di kalangan sahabat. Umar bertanya kepada Ubay, wahai Ubay, apa itu takwa? Apa itu takwa? Ubay bin Ka'ab balik bertanya, yang di dalamnya pertanyaannya mengandung ibrah yang sangat dalam. Ubay balik bertanya, wahai Umar, apakah engkau pernah melewati suatu jalan yang di jalan tersebut ada duri?
ada duri. Itulah takwa. Dari ungkapan Ubay bin Ka'ab tersebut bisa kita ketahui bahwa takwa itu adalah sikap kehati-hatian. Karena ketika kita melewati suatu jalan dan di jalan tersebut otomatis di jalan tersebut terdapat duri atau halangan apapun, maka otomatis kita akan berhati-hati melewati jalan tersebut. Begitulah sifat orang-orang bertakwa. Dia senantiasa berhati-hati dalam meniti kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kamu, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Jadi bekal kita mengikuti, mengarungi kehidupan setelah keimanan kita adalah ketakwaan kita, kehati-hatian kita. Halalkah ini, haramkah ini, bolehkah ini dalam agama, tidak bolehkah ini dalam agama. Goal kita dalam mengarungi Ramadan adalah senantiasa membumbuinya dengan ketakwaan. Barangkali cukup itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.